Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kebun Literasi. Channel ini berbagi pengetahuan dalam implementasi literasi, merdeka mengajar, merdeka belajar, keterampilan hidup, pembelajaran terpadu, pembelajaran berbasis proyek, dan sebagainya. Tema kita kali ini adalah Merdeka Belajar, Eksperimen dengan Tumbuhan. Sahabat literasi, pernah mendengar istilah ekoprint? Ekoprint adalah cara mewarnai dan membuat motif pada kain dengan menempelkan bentuk asli tumbuhan pada kain. Ini adalah contoh kain ekoprint, dan ekoprint ini termasuk jenis kain batik. Popularitas batik ekoprint meningkat pesat di Indonesia pada tahun 2017. Batik ekoprint dapat dijadikan tren gaya hidup masyarakat ramah lingkungan. Produk yang dihasilkan berupa lembaran kain dan produk fashion yang memiliki nilai tambah dalam budaya lokal. Jenis tumbuhan apa saja yang bisa digunakan? Kita bisa menggunakan tumbuhan yang banyak kita jumpai di semak-semak di sekitar rumah, atau bisa juga tanaman yang ada di teras rumah. Tumbuhan di semak-semak ternyata banyak loh yang memiliki bentuk morfologi daun yang bagus, seperti berbentuk hati atau love, berbentuk perisai, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa jenis tumbuhan liar yang memang sudah sering digunakan dalam ekoprint, seperti tumbuhan mangsi yang daunnya dikenal sebagai daun tinta yang menghasilkan warna hitam. Pada umumnya, semua tumbuhan dapat digunakan untuk ekoprint, terutama tumbuhan yang banyak mengandung pigmen yang dihasilkan dari zat tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan yang rasanya kelat dan pahit, seperti yang sering kita rasakan saat kita minum teh. Salah satu fungsi zat tanin adalah sebagai pewarna. Nah, fungsi inilah yang dimanfaatkan dalam ekoprint. Bagian tumbuhan apa saja yang bisa digunakan? Pada umumnya, semua bagian tumbuhan dapat digunakan. Daun, bunga, batang, dan lain-lain. Sebelumnya, kita bisa mencoba semua bagian tumbuhan yang kita jumpai untuk diaplikasikan pada kain. Hal ini untuk mengetahui jenis tumbuhan apa saja dan bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat kita gunakan dalam ekoprint. Bagaimana melakukannya? Di video kali ini kita akan membuat ekoprint dengan teknik ponding. Teknik ini yang paling sederhana yang dilakukan untuk proses ekoprint, sebab teknik ini hanya meletakkan beberapa bunga atau daun di atas kain, kemudian memukulnya dengan menggunakan palu atau kayu. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kain dengan serat alami seperti katun, sutra, kanvas, dan lain-lain. Daun-daunan, bunga, batang, tumbuhan, dan lain-lain. Palu, cuka, plastik bening, ember, atau bak air. Yuk kita mulai. Kita bisa menggunakan kain kerudung, t-shirt, sarung bantal, kemeja yang berwarna putih, yang sudah belel atau lusuh. Ada keuntungan ketika menggunakan kain-kain tersebut, yaitu kita dapat langsung mengaplikasikan ekoprint dan mengubah tampilan kain tersebut menjadi motif yang baru. Pertama, kita bentangkan kain di atas lantai. Beri alas plastik pada bagian bawah kain agar warna tidak tembus ke bagian kain di bawahnya. Dan jika kain satu lapis, maka lantai tidak menjadi kotor. Berikutnya, atur daun atau bagian tumbuhan yang ingin diaplikasikan pada kain. Yang perlu diingat, yaitu letakkan bagian bawah daun langsung bersentuhan dengan kain agar tulang daun dapat tertangkap dengan baik pada saat dilakukan ponding. Selanjutnya, sahabat literasi, letakkan plastik bening di atas daun.
Lalu kita ketuk-ketuk menggunakan palu atau kayu. Ketika mengetuk, usahakan posisi palu atau kayu sejajar agar pentransferan warna rata dan baik hasilnya. Sahabat literasi, jika menginginkan motif lain selain bentuk asli tumbuhan, sangat diperkenankan loh. Silakan mengeksplorasi sendiri bentuk-bentuk yang diinginkan, seperti menggunting daun menjadi bentuk burung, bunga, ikan, kupu-kupu, dan lain-lain sesuai imajinasi kita. Di sini kita akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan tersendiri ketika mengaplikasikan imajinasi kita sendiri pada kain. Dan justru kita akan mendapatkan motif yang berbeda dari yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain, yang pada umumnya hanya mengaplikasikan bentuk daun atau bunga sesuai aslinya. Seru dan asyik kan? Bagi sahabat literasi yang memiliki jiwa seni dan senang mendesain kain, dapat memadupadankan daun dan bunga di atas kain, sehingga membentuk pola dan motif yang cantik, yang pastinya akan bisa dikembangkan di kemudian hari. Selain motif, kita juga bisa memadu-madankan warna. Walaupun secara umum warna daun yang kita jumpai berwarna hijau, namun saat kita lakukan ponding, hasilnya banyak kejutan loh. Karena seperti daun jati akan menghasilkan warna ungu kemerah-merahan, dan daun mangsi menghasilkan warna hitam, dan sebagainya. Setelah semua daun atau bunga sudah diponding, selanjutnya kain diangin-anginkan agar warna menyerap dengan baik. Proses ini bisa dilakukan seharian untuk hasil yang bagus. Baru keesokan harinya dilakukan proses penguncian warna atau fiksasi. Mengunci warna bisa dilakukan dengan air yang diberi cuka atau bisa juga tawas. Rendam kain yang sudah diponding pada air yang diberi larutan cuka, rendam 5 sampai dengan 15 menit. Lalu bersihkan sisa daun yang masih menempel. Jemur, tunggu kering, dan kain ekoprint pun sudah jadi. Bagaimana sahabat literasi? Setelah kita melakukan eksperimen dengan tumbuhan kali ini, semoga sahabat literasi dapat menambah keterampilan hidup yang jika dikembangkan lebih jauh bisa menghasilkan uang loh. Hasil ekoprintnya selain dinikmati sendiri bisa juga dijual. Setelah bereksperimen dengan tumbuhan dalam ekoprint, ada beberapa sikap baik yang berhasil kita tumbuhkan. Pertama, sikap kritis. Dengan mencoba dan menganalisis tumbuhan apa saja yang bisa digunakan dalam ekoprint. Sikap kreatif, saat kita mencoba berbagai motif dan memadu-madankan bagian tumbuhan untuk mendapatkan desain yang cantik dan menarik. Gotong royong, untuk mengerjakan ekoprint pada kain yang cukup lebar, kita bisa mengerjakannya bersama-sama secara berkelompok dan bergotong royong dengan teman-teman lainnya. Dan yang paling pertama dan utama, kita juga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kuasanya Allah menciptakan tumbuhan yang sangat beragam bentuk dan jenisnya, serta memiliki manfaat yang sangat berguna untuk kehidupan kita di dunia ini. Selain itu, setelah menonton video kali ini, semoga sahabat literasi dapat lebih mengembangkan dan mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Mengajar. Belajar morfologi tumbuhan dan manfaat lain dari tumbuhan tidak harus diajarkan secara kaku di dalam kelas, namun bisa langsung dipraktikkan dalam pembelajaran terpadu dengan ilmu, keterampilan, dan kesenian. Berikutnya, besar harapan kami pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang demikian dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan pemahaman yang didapat oleh anak akan melekat abadi sepanjang hidup. Sekian sahabat literasi, semoga videonya bermanfaat dan dapat diaplikasikan.
Selamat mencoba. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.